Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Krestu semuanya? Semoga kita senantiasa mendapat bimbingan Allah menuju jalan yang lurus. Kisah hidup Abdullah bin Salam, seorang kepala pendeta Yahudi, merupakan sebuah cerita yang penuh dengan pelajaran dan inspirasi. Dalam kisah ini, terlihat betapa pentingnya kesadaran dan keyakinan dalam memahami tanda-tanda kebenaran, serta bagaimana perjuangan Abdullah dalam mempertahankan keimanan dan menjalankan ajaran agama yang benar. Dengan menyimak kisah Abdullah bin Salam ini, kita dapat belajar tentang keteguhan hati dalam menghadapi tantangan hidup dan pentingnya merenungkan tanda-tanda kebenaran yang telah diberikan oleh Allah. Kita mundur sedikit tentang kondisi umat Yahudi sebelum diutusnya Nabi Muhammad. Di kalangan orang Yahudi dan Nasrani, sebetulnya telah mengetahui tentang kedatangan Nabi terakhir yang akan lahir dan berhijrah ke Yatsrib. Karena keyakinan mereka, sebagian besar dari mereka telah menetap di sekitar daerah Yatsrib untuk menunggu kemunculan Nabi tersebut. Ibnu Al-Haiban adalah salah satu orang alim dari kalangan Yahudi yang berhijrah ke Yatsrib karena meyakini tentang kedatangan Nabi terakhir. Ketika mendekati ajalnya, Ibnu Al-Haiban memberitahu kaumnya tentang alasannya berhijrah ke Yatsrib. Ia bertanya kepada mereka, "Apa yang kalian pikirkan ketika aku meninggalkan tanah yang kaya akan sumber makanan dan kekayaan seperti Syam, untuk pindah ke daerah yang kering dan kelaparan seperti Yatsrib?" Kaumnya menjawab, "Kami tidak tahu wahai Ibnu Al-Haiban." Ibnu Al-Haiban menjawab, "Aku meninggalkan tanah yang kaya itu karena aku tahu bahwa di negeri ini akan muncul seorang nabi terakhir, dan nabi itu akan berhijrah ke perkampungan ini. Sekarang sudah waktunya kemunculannya, dan jika benar nabi tersebut telah bangkit, jangan biarkan siapapun menemuinya lebih dulu, atau berikan perlindungan kepadanya." Namun, Ibnu Al-Haiban wafat 2 tahun sebelum Nabi Muhammad diutus. Walaupun begitu, dia telah memberikan pengajaran kepada kaum Yahudi mengenai tanda-tanda kebenaran Nabi akhir zaman yang tercantum dalam kitab Taurat. Bertahun-tahun berikutnya, di kota Madinah, terdapat kepala pendeta Yahudi yang bernama Husain bin Salam. Nama lengkapnya adalah Al-Husain bin Salam bin Haris Al-Israili, yang dikenal juga sebagai Abu Yusuf Al-Israili, dan memiliki silsilah keturunan yang terhubung dengan Nabi Yusuf bin Yakub bin Ishaq bin Ibrahim. Kendati agama Husain berbeda dengan mayoritas penduduk di kota tersebut, namun ia tetap dihormati karena dikenal sebagai sosok yang baik hati, konsisten, dan jujur. Kisah ini termuat dalam Sahih Bukhari volume 4, buku ke-55 hadits nomor 546. Husain menjalani hidupnya dengan tenang dan damai. Ia menghargai waktu dengan membaginya dalam 3 bagian yang berbeda. 1 bagian digunakan untuk mengajar dan beribadah di sinagog, 1 bagian digunakan untuk merawat kebun dan tanaman, dan 1 bagian lainnya untuk membaca Taurat dan mengajarkannya pada orang lain. Setiap kali Husain menemukan ayat Taurat yang mengabarkan tentang kedatangan seorang nabi di Madinah, ia akan membacanya berkali-kali dan merenunginya secara mendalam. Ia belajar tentang sifat-sifat dan ciri-ciri nabi yang dijanjikan tersebut. Ia sangat senang ketika mengetahui bahwa nabi yang ditunggu-tunggunya telah muncul dan akan berhijrah ke Madinah. Husain berdoa agar Allah memperpanjang usianya, sehingga ia bisa bertemu dengan nabi yang dijanjikan tersebut dan menyatakan keimanannya. Doa Husain dikabulkan ketika ia bertemu dengan Nabi Muhammad, penutup para nabi. Ketika ia pertama kali mendengar tentang kedatangan Nabi Muhammad, Husain mencocokkan sifat-sifatnya dengan yang tertulis di dalam Taurat. Setelah menemukan persamaan tersebut, ia yakin bahwa orang yang dijanjikan telah tiba. Namun, Husain memilih untuk merahasiakan kebenaran ini dari kaum Yahudi. Tatkala Rasulullah ke Madinah dan tiba di Kuba, seorang juru panggil berseru menyatakan kedatangan beliau. Saat itu, Husain bin Salam sedang berada di atas pohon kurma. Bibinya, Halidah binti Harits, menunggu di bawah pohon tersebut. Begitu mendengar kedatangan Rasulullah, ia berteriak, "Allahu Akbar, Allahu Akbar." Mendengar teriakan itu, bibinya berkata, "Kamu akan kecewa. Seandainya saja kamu mendengar kedatangan Musa bin Imran, kamu tidak bisa berbuat apa-apa." "Wahai bibi, demi Allah, dia adalah saudara Musa bin Imran. Dia dibangkitkan membawa agamanya yang sama," kata Husain. "Diakah nabi yang kau ceritakan itu?" tanya bibinya. "Benar," jawabnya, lalu bergegas menemui Rasulullah yang sedang dikerumuni orang banyak. Setelah berdesak-desakan, akhirnya Husain berhasil menemui beliau. Sabda beliau pertama kali adalah, "Wahai manusia,
Sebarluaskan salam, beri makan orang yang kelaparan, sholatlah di tengah malam, ketika orang banyak sedang tidur nyenyak. Pasti kamu masuk surga dengan bahagia. Husain bin Salam memandangi Rasulullah dengan seksama. Ia yakin, wajah beliau tidak menunjukkan raut membohong. Perlahan, Husain mendekat seraya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Rasulullah bertanya padanya, siapa namamu? Husain bin Salam, jawabnya. Mestinya Abdullah bin Salam, kata Rasulullah mengganti namanya dengan yang lebih baik. Husain berkata, saya setuju. Demi Allah, yang mengutus engkau dengan benar, mulai hari ini, saya tidak ingin lagi memakai nama lain, selain Abdullah bin Salam. Setelah itu, Abdullah bin Salam kembali ke rumahnya. Ia mengajak semua anggota keluarganya, termasuk bibinya yang sudah tua, Halidah, untuk memeluk agama Islam, dan mereka menerimanya dengan senang hati. Abdullah meminta untuk merahasiakan keputusan mereka menjadi Muslim, dari orang-orang Yahudi sampai saat yang tepat tiba. Tak berapa lama kemudian, Abdullah bin Salam menemui Rasulullah dan berkata, wahai Rasulullah, orang-orang Yahudi suka berbohong dan sesat. Saya meminta engkau memanggil ketua-ketua mereka, tapi jangan sampai mereka tahu kalau aku sudah masuk Islam. Serulah mereka kepada agama Allah, aku akan bersembunyi di kamarmu mendengar reaksi mereka. Nabi Muhammad pun mengabulkan permintaan tersebut. Beliau mengajak Abdullah masuk ke dalam sebuah ruangan dan mengumpulkan para pemimpin Yahudi. Kemudian, beliau membacakan ayat-ayat dari kitab suci Al-Quran dan mengajak mereka untuk memeluk agama Islam. Namun, para pemimpin Yahudi itu menolak tawaran tersebut dan bahkan membantah perkataan Nabi Muhammad. Setelah mengetahui bahwa mereka enggan menerima seruannya, Rasulullah bertanya, bagaimana kedudukan Husain menurut kalian? Mereka menjawab, dia pemimpin kami, kepala pendeta kami, dan pemuka kami. Rasulullah lanjut bertanya, bagaimana pendapat kalian kalau dia masuk Islam? Maukah kalian mengikutinya? Tidak mungkin dia masuk Islam, jawab mereka serentak. Tiba-tiba, Abdullah bin Salam keluar dari bilik Rasulullah dan menemui mereka seraya berkata, wahai kaum Yahudi, bertakwalah kepada Allah, terimalah agama yang dibawa Muhammad. Demi Allah, sesungguhnya kalian sudah mengetahui bahwa Muhammad benar-benar utusan Allah. Bukankah kalian telah membaca nama dan sifat-sifatnya dalam Taurat? Demi Allah, aku mengakui Muhammad adalah Rasulullah. Aku beriman kepadanya dan membenarkan segala ucapannya. Bohong, jawab mereka. Kau jahat dan bodoh, tidak bisa membedakan mana yang benar dan salah. Mereka pun pergi meninggalkan Abdullah bin Salam dan Rasulullah. Abdullah berkata, kau lihat sendiri wahai Rasulullah, orang-orang Yahudi itu pendusta dan sesat. Mereka tidak mau mengakui kebenaran, walaupun di depan mata. Abdullah bin Salam memeluk dan menjalankan agama Islam dengan sepenuh hati, seperti orang yang sangat haus dan rindu pada sumber air di tengah gurun yang tandus. Dia selalu terus merenungkan ayat-ayat Al-Quran dan berusaha mengamalkannya dalam kehidupannya sehari-hari. Setiap seruan yang datang dari Nabi Muhammad, selalu ia sambut dengan antusiasme yang besar, dan akhirnya beliau diberikan kabar gembira tentang kebahagiaan surga di akhirat. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.